Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Matematika Rekayasa 2 dengan nama kelompok Dani Zaketa Fahmi, 2 Andika Cesargus Widharma, 3 Diva Fatsa Dewa, dan 4 saya Alsabeda Rizka Fahmi. Di sini kami dari offering A ingin membahas tentang integral lipat 3 dalam koordinat persegi, momen, dan pusat massa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Kepada Dani mungkin bisa dimulai. Ya. Dani, mungkin bisa dimulai Dani. Untuk slide-nya bisa tolong di next. Sudah terlihat atau belum? Belum ke next. Oke, saya ulang ya. Oh, udah, baru tadi. Sudah terlihat? Udah. Oke, silakan dilanjut. Ayo Dani. Dan Integral lipat 3. Integral lipat 3, integral R adalah f x y z diferensial v dari suatu fungsi 3 variabel bebas terhadap daerah R, di mana fungsi bernilai tunggal dan kontinu, merupakan suatu pengembangan dari integral tunggal dan integral lipat 2. Jika f x y z sama dengan 1, maka integral menjadi sebagai berikut. Integral R adalah f x y z diferensial v sama dengan integral diferensial v. Dapat diartikan pengukuran volume daerah R. Lanjut. Dalam koordinat tegak lurus, integral tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk integral R adalah f diferensial v sama dengan integral x1 x2, integral y1 x y2 x, integral z1 xy, z2 xy adalah f x y z dz dy dx, di mana x1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan x2, y1x kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan y2x, z1xy kurang dari sama dengan z kurang dari sama dengan z2xy. oke, apa slide saya sudah terlihat? Masih belum. Oke, saya ulang aja ya. Bentar ya.
Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, jadi di sini aku akan jelasin tentang integral lipat 3 pada balok. Jadi yang pertama ini partisi balok B menjadi N bagian B1, B2, BK, dan Bn. Dapat dilihat di balok sebelah. Definisikan itu menjadi diagonal ruang terpanjang dari BK. Lalu ambil X, K, Y, K, Z, K, dan dikonversikan menjadi BK, seperti di balok yang atas itu. Lalu yang ketiga, bentuk jumlah Riemann, itu ada sigma K sama dengan 1N, itu F-nya itu yaitu tadi X, K, Y, K, Z, K, ditambah dengan BK itu tadi. Lalu jika itu sama dengan 0, maka diperoleh limit jumlah Riemann-nya itu limit mendekati 0, sigma K sama dengan 1N itu F, XK, YK, ZK, delta VK. Jika limit ada, maka fungsi W sama dengan F, X, Y, Z. Diintegralkan Riemann pada balok B, ditulis integral F, X, Y, Z diferensial V sama dengan limit lambda mendekati 0, sigma K sama dengan 1N, F, X, K, Y, K, Z, K, delta VK. Lalu untuk delta VK-nya sendiri itu sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK sama dengan menjadi diferensial V sama dengan dx, dy, dan dz sama seperti awal tadi. Sehingga integral lipat dalam koordinat kartesius tersebut itu adalah integral B adalah f x y z diferensial V sama dengan integral B adalah f x y z dx, dy, dx. Lalu untuk contohnya, yaitu semisal ada soal hitung integral B adalah X kuadrat YZ diferensial V, dengan B adalah balok dengan ukuran B sama dengan X, YZ, 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2, 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 1, 1 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 2. Maka dijawabnya adalah integral 12, integral 01, integral 12 adalah X kuadrat YZ dx dy dz. Lalu integral 12, integral 01 YZ adalah sepertiga X pangkat 3 dy dz. Lalu kita jabarin lagi menjadi integral 12, 7 per 3 Z setengah Y kuadrat dz. Kemudian jawabannya adalah 7 per 6 sama dengan 7 per 6 adalah setengah Z kuadrat sama dengan 7 per 4. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, untuk integral lipat 3 pada daerah sembarang. Hitung integral lipat 3-nya atas daerah S, X pangkat 2, YZ, delta V, jika S benda padat sembarang, padang S benda padat yang terlingkupi oleh balok B, dan didefinisikan nilai F0 untuk keluar SGB jadi 1. Bisa dilihat pada gambar balok yang di bawah. Untuk baloknya, untuk S-nya bisa dilihat untuk benda padat sembarang. Next. Jika S dipandang sebagai himpunan Z, sederhana GB-2, S dibatasi oleh Z sama dengan 1 X, Y, dan Z, 2 X, Y, dan proyeksi S pada bidang X, O, Y dipandang sebagai daerah jenis 1. Maka integral lipat 3-nya atas daerah S, F, X, Y, Z, delta diferensial V, dan integral AB, integral X integral X, Y, F, X, Y, Z, dz, dy, dx. Catatan, jika F, X, Y, Z dan sama dengan 1, maka integral lipat 3-nya atas daerah S, F, X, Y, Z, diferensial V. Menyatakan volume benda pejal S. Next. Mungkin bisa dilihat sama teman yang lain. Terima kasih. Momen hukum Newton yang pertama mengatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak dan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Nah, inersia adalah kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya atau tetap bergerak atau tetap diam atau
biasa dikatakan sebagai kelembapan suatu benda. Oleh karena itu, hukum pertama Newton disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaban. Contohnya adalah benda yang memiliki inersia yang besar, cenderung untuk susah bergerak, begitu pula sebaliknya. Misalkan dua massa berukuran M1 dan M2 diletakkan pada papan kesetimbangan dan berjarak D1 dan D2 dari titik tumpu pada bagian-bagian berawalan terhadapnya. Papan tersebut hanya setimbang jika D1 M1 sama dengan D2 M2. Model matematis diperoleh dengan cara meletakkan ulang papan penyangga dengan suatu sistem koordinat datar yang titik asalnya berada di titik tumpu. Maka koordinat X1 dari M1 adalah X1 sama dengan min D1. Koordinat M2 adalah X2 sama dengan D2. Dan kondisi kesetimbangan adalah X1 M1 ditambah X2 M2 sama dengan 0. Pusat massa. Pusat massa adalah lokasi rata dari semua massa yang ada di dalam suatu sistem. Dalam kasus benda tegar, letak pusat massa adalah tetap dalam hubungannya dengan tubuh benda. Dalam kasus distribusi longgar massa di dalam ruang bebas, seperti misalnya peluru tembakan dari senapan atau planet-planet pada tata surya. Letak pusat massa adalah titik dalam ruang di antara mereka yang mungkin tidak berhubungan dengan posisi massa manapun pada benda tersebut. Penggunaan pusat massa sering memungkinkan penggunaan persamaan gerak yang disederhanakan, dan ia merupakan suatu acuan yang mudah digunakan untuk banyak perhitungan lainnya dalam ilmu fisika, seperti momentum sudut atau momen inersia. Pada berbagai penerapan, misalnya seperti pada mekanika orbital, objek-objek dapat digantikan oleh titik-titik massa yang terletak di pusat massa mereka dengan tujuan mempermudah analisis. Pusat massa suatu lamina atau lempeng rata lapis tipis homogen. Lamina mempunyai kepadatan massa konstan. Untuk lempeng segi 4 homogen, pusat massa berada pada pusat geometrinya. Tinjaulah lamina homogen yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan X, dan Y sama dengan GX, dengan GX lebih kecil daripada Fx. Irislah lamina ini menjadi jalur-jalur pendek yang sejajar dengan sumbu Y. Karena itu dapat dianggap berbentuk segi 4 dan dibayangkan massa masing-masing jalur terpusat pada pusat geometrinya. Kemudian hampiri dan integrasikan. Kita dapat menghitung seperti berikut ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Bila ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.